Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, masih dengan tema kita kembali lagi, sudah terlanjur zolim bagaimana tobatnya? Aduh, langsung aja kita bertanya nih ke Ustadz Syam. Ya Kak Selin. Izin Ustadz Syam. Iya. Gimana nih ya? Kadang-kadang kita merasa jika ada pemimpin yang berbuat zolim terhadap rakyatnya. Lalu rakyat itu mendoakan yang buruk-buruk terus tuh ke pemimpinnya. Udah seuzon dulu tuh karena merasa mungkin tersakiti, terzolimi. Apakah doa yang buruk itu dikabulkan Ustadz? Izin. Baik, terima kasih Kak Selin, Tabe Guru Ustadz Maulana, Ustazana, ada para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah repot-repot doain keburukan kepada pemimpin yang zalim. Jangan Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya sudah didoain sama Nabi SAW. Kita cukup mengaminkan saja. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa di antara yang mengurus umatku lalu niatnya untuk menyusahkan umatku, maka susahkan hidupnya. Wah, itu doanya Nabi tuh. Siapa yang ngurusin umatku tapi niatnya buat nyusahin umatku, maka ya Allah susahkan hidupnya. Barang siapa yang mengurus umatku dalam rangka memudahkan urusan umatku, maka mudahkan urusan hidupnya ya Allah. Nah itu doanya Nabi. Jadi kita tidak perlu lagi doain keburukan, kita tinggal mengaminkan doanya Nabi. Walaupun kita sadar doanya Nabi sudah pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berpikir buat nyusahin orang deh. Jangan pernah berpikir buat nyusahin tetangga deh. Jangan pernah berpikir nyusahin pasangan. Jangan nyusahin anak-anak. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semuanya adalah pemimpin. Nabi tidak sebut bahwa dia adalah gubernur, dia adalah bupati. Tidak, yang disebut adalah pemimpin. Dan ternyata setiap kita adalah pemimpin. Kita akan dapat doanya Nabi nih. Kalau kita zalim terhadap apa yang kita pimpin. Nah sekarang posisinya adalah kita adalah seorang rakyat yang terzalimi ternyata. Ternyata kita adalah yang dipimpin, subhanallah, dalam keadaan terzalimi. Kan doanya orang terzalimi itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah terhadap doanya orang yang terzalimi karena tidak ada penghalangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa yang buruk-buruk apakah didengarkan sama Allah? Setiap perkataan, setiap permintaan itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang berkarakter begini. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Jadilah orang yang punya karakter meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Jadi kalau doa keburukan kira-kira ada manfaatnya nggak Bu di akhirat nanti? Jadilah orang yang senantiasa segala tindak tanduknya di dunia ini itu bermanfaat untuk akhiratnya. Ibu duduk di majelis ilmu bermanfaat untuk akhirat? Bermanfaat. Ibu masak buat anak-anak bermanfaat untuk akhirat? Usahakan bermanfaat dengan niat yang bagus. Ibu bikinin kopi suami bermanfaat untuk akhirat? Bermanfaat untuk akhirat. Mendoakan buruk kepada orang lain bermanfaat untuk akhirat? Oh tidak, maka hindarilah sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat kelak. Cari yang bermanfaat saja. Apa itu? Doakan hidayah kepadanya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Nah, itu. Karena masih hidup pemimpinnya. Karena namanya orang kalau masih ada nyawa di kandung badan, insya Allah hidayah itu masih terbuka. Masya Allah, jadi daripada kita, mumpung nih ya kalau kita lagi dizolimin doa kita kan diijabah. Daripada doain yang buruk-buruk, mendingan doain kita yang baik-baik buat diri ya kita. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi seorang rakyat yang pantas untuk dipimpin oleh pemimpin. Jadi kitanya dulu pantas nih. Iya, ngedoain diri kita mumpung lagi diijabah ya Ustaz. Masya Allah, terima kasih Sama-sama Ustaz. Seli. Masya Allah, jadi itu tadi ya, kalau doanya lagi diijabah lebih baik kita mendoakan yang baik-baik aja. Mumpung kan lagi diijabah, betul? Tepuk tangan sekali lagi biar semangat lagi ya. Iya, izin kita mau bertanya nih ke Ustazah. Ustazah izin mau bertanya. Nih ya, tentang dizolimi di dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada istri yang merasa aduh terzolimi dengan suaminya. Mungkin kalau tadi soal nafkah. Bagaimana kalau soal suaminya yang berselingkuh terhadap istrinya. Tapi suaminya ini udah minta maaf nih ke istrinya. Udah dimaafin nih, ceritanya mereka udah baikan. Tapi kalau udah menyangkut keluarga, orang tuanya gak terima, anaknya disakitin, dizolimi.
muslimin. Itu bagaimana ya? Bukannya katanya ada kata-kata, kalau mau menikah tuh bukan hanya 2 sepasang, tapi menikahi keluarganya juga. Nah gimana tuh kalau keluarga merasa gak terima? Ustazah izin. Masya Allah, terima kasih Kak Selin. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, ya memang dalam pernikahan ya, makanya ketika ada akdu nikah, ada akad nikah, itu kan ada saksi, kemudian juga disaksikan kita bukan hanya berjanji kepada lingkungan, bukan berjanji hanya kepada keluarga, tapi kita yang pasti yang paling utama adalah kita berjanji kepada Allah untuk menjalankan peran kita sebagai suami ataupun istri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ketika seseorang sudah masuk ke dalam rumah tangga, maka kalau mau melakukan segala sesuatu ya yang terkait bisa menjadikan mudarat rumah tangga, maka itu harus ditinggalkan. Kenapa? Sekali lagi pernikahan itu adalah ibadah yang panjang. Setan selalu mencoba mencari cara bagaimana memisahkan orang yang sedang beribadah. Rumah tangga yang adem, yang nyaman, yang damai itu suka diganggu sama setan supaya rumah tangga itu bermasalah. Oleh karena itu di antara kita berniat untuk memperbaiki rumah tangga kita adalah jauhkan hal-hal yang bisa menjadi kemudaratan dalam keluarga kita. Jangan ragu untuk mengatakan tidak, jangan ragu untuk kita meninggalkan segala hal-hal yang bersifat kemaksiatan yang bisa merusak rumah tangga kita. Kalau sudah kejadian, kemudian juga keluarga sudah mengetahui dan ingin memperbaiki suami istri, ingin memperbaiki hubungan, tapi keluarga ini masih belum terima, maka boleh kok kita islah namanya. Kita pelan-pelan menyampaikan kepada orang tua, udah Bu, saya sudah bicara sama suami, dia sudah ingin mencoba memperbaiki diri. Udah ya Bu ya, saya ingin memperbaiki juga dan saya ingin rumah tangga saya baik-baik aja. Ibu belajar ya Bu untuk bisa menerima kembali. Nah itu mudah-mudahan dengan proses ya ucapan itu mudah-mudahan bisa memperbaiki semuanya. Dan memang jamaah sekalian hikmahnya adalah kalau dalam rumah tangga kita punya masalah maka ambil pilihan terakhir untuk kita bercerita kepada orang tua. Kepada keluarga, melibatkan keluarga, itu pilihan terakhir. Kenapa? Karena biasanya kalau kita lagi kesel, pastinya yang kita ungkapkan adalah hal-hal buruk tentang pasangan kita. Dan kalau kita ungkapkan kepada ibu kita, orang tua kita, saudara kita, keesokan harinya kita sudah baik sama pasangan, itu biasanya masih membekas dalam hati orang tua. Masih membekas dalam hati keluarga. Sehingga mudah-mudahan ya kita bisa mencoba menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, selesaikanlah masalah kita berdua dulu. Kemudian sebisa mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan sebaik-baiknya, tidak emosi, tidak perlu melibatkan keluarga kecuali kalau memang sudah sangat dibutuhkan. Dan kemudian insya Allah kita niat perbaiki semuanya, minta bantuan sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan mudah dan lunak hati kita semuanya untuk menjalankan kehidupan lebih baik lagi. Masya Allah Ustazah, tepuk tangan Ibu. Ya, semoga pelajaran kita hari ini dapat menjadi pelajaran yang bisa kita lakukan ya Ustadz Maulana ya. Bagaimana kesimpulan untuk hari ini, tema kita hari ini Ustadz Maulana? Kesimpulan tema kita hari ini, kalau sudah terlanjur zalim, bagaimana cara tobatnya? Ingat Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Maka raih ampunan Allah. Tapi ingat, ketika dosa itu berkaitan dengan manusia, maka raih ridho manusia. Dengan cara apa? Maaf. Minta maafnya, minta ridhonya. Maaf itu pertanda mengembalikan perasaan sama sebelum engkau lakukan terhadapnya. Maka kalau sudah terjadi, tobatlah dengan cara apa? Minta ridhonya, minta maafnya, kemudian bertobatlah kepada Allah. Karena sesungguhnya kita berdosanya kepada hambanya Allah. Lalu kita memohon ampun kepada Sang Pemberi Pengampun. Amin. Amin. Bagaimana kalau kita doa dulu bersama-sama Ustaz Syam izin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih untuk para jamaah semua yang ada di rumah juga yang ada di studio. Terima kasih karena telah bergabung. Terima kasih untuk para guru kita yang sudah memberikan kita pelajaran hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.